kita kan nasib orang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, betul. Sampai sini nggak bisa bahasa, disuruh gini cuma plongo gini, ya nggak akan bisa jalan. Nanti lopan atau majikan itu taunya kamu salah terus, padahal masalahnya hanya cuma di bahasa dulu sebenarnya. Ada lembur, Mas, aku pengen berangkat ke Taiwan, sama yang sudah ada di Taiwan, tolong berikan informasi buat saya. Waktu dan tempatnya untuk Mas Anggitnya, monggo. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau berangkat ke sini, itu kan mikirnya pengen cepet-cepet ke Taiwan. Betul. Yang penting bisa buat balik modal. Nah, dilalah nek jenengan, apa teman-teman semua yang mau proses ke sini, dapat job, dapat pabrik yang sampai di sini nggak ada lembur sama sekali. Betul sekali. Itu malah masakin jenengan, teman-teman sing ajeng. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat. Masih kembali di Trans B7-nya. Pokoknya selalu semangat, selalu dan selalu. Mungkin hanya kata-katanya seperti itu. Karena tanpa dan semangat kita itu sudah tidak bisa berkata-kata lagi, ya Mas. Betul ya. Sekali, di kesempatan hari ini bersilaturahmi lagi dengan salah satu mungkin kalau bisa dikatakan ya masih junior juga ya Mas ya. Baru berapa bulan Mas di sini Mas? Baru 3 bulan Pak. Baru 3 bulan di sini. Dengan Mas siapa nggih? Mas Anggit Permana Pak. Mas Anggit Permana. Yang waktu itu juga kita pernah mengupload dengan Mas Anggit Permana ya. Mas Anggit, berarti totalnya kalau bisa dikatakan sekarang udah berapa tahun, berapa bulan Mas di Taiwan ini Mas? Baru Pak, ya 3 bulan itu. Baru 3 bulan ini berarti? Kurang lebihnya 3 bulan Pak. Terus sampean masih tetap di pekerjaan yang dulu atau mungkin pindah bagian ataupun mungkin di pabrik yang sama ataupun masih tetap di pekerjaan yang dulu. Sama di bagian apa tuh Mas? Di bagian pembungkusan Pak. Pembungkusan. Pabrik apa namanya Mas? Pabrik krom. Krom aluminium besi. Besi Pak. Besi. Mas, mungkin sedikit banyaknya karena teman-teman kita kan yang masih ada di Indonesia ataupun mungkin yang pengen berangkat ke Taiwan, setidaknya betul enggak ada pembekalan dari Mas Anggit, ada mungkin sharingnya dari Mas Anggit tentang keluh kesahnya Mas Anggit di pekerjaan itu. Kalau bisa dikatakan Mas, mumete capeknya kerja di bagian sampan ataupun mungkin bahasa ataupun mungkin apa yang pernah sampean rasakan sejauh ini. Monggo waktu dan tempatnya untuk sampean Mas Anggit. Jadi teman-teman untuk mumet atau rasa keluh kesah saya itu di pekerjaan di bidang saya. Jadi emang saya rasakan sulit ya, karena emang pabrik saya itu ekspor impor. Jadi saya pertama dulu datang ke sini langsung langsung dapat bagian apa? Ternyata saya dibilang bagian pembungkusan. Saya pikir pembungkusan itu enak Pak, karena emang tinggal bungkus udah, karena nggak usah mikir-mikir apapun itu. Ternyata di pabrik krom ini prosesnya itu banyak. Jadi pembungkusan itu karena proses terakhir ya Pak, finishing ya. Finishing, betul. Bilangnya begitu. Jadi tetap harus teliti, karena yang penting teliti sama itu Pak, bisa tepat itu loh Pak. Oh, jadi, karena waktu yang ditentukan oleh perusahaan, jadi sama harus bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, seperti itu. Ternyata habis masuk ke pekerjaan itu sekarang tahu apa itu namanya. Oh, pesanan seperti ini, tanggal ini, deadline-nya tanggal ini untuk mana. Jadi kita nggak hanya mikir bungkus tok, enggak Pak. Jadi harus tahu, oh ini bungkus buat mana, ini besi berapa, ini ukurannya berapa gitu Pak. Jadi tak kirain pertama datang ke sini itu tinggal bungkus aja udah nggak ada pemilihan untuk dikirim ke mungkin Malaysia, kirim ke Indonesia atau kirim ke Amerika seperti itu. Terus gini Mas, sampean waktu ini kan kerja di bagian pembungkusan tuh.
Artinya orang Indonesianya di bagian Saman ada atau tidak gitu? Untuk di bagian saya itu pembungkusan ada sebenarnya Pak, orang Indonesia. Cuman pembungkusan itu dibagi yang di istilah Ada dua bagian gitu maksudnya. pabriknya itu sebenarnya Jadi jadi satu. Cuma bagian depan sama belakang Pak, saya di bagian belakang. Jadi Saman tidak ada yang menemani orang Indonesia Ya, gitu. tidak ada. Berarti Saman perlu yang namanya bahasa, Mas. Perlu sekali. Perlu sekali. Nah, itu sejauh ini yang Saman rasakan kalau untuk bahasa mungkin mungkin ada laupan ataupun mungkin ada mandor yang selalu dampingin sampean, ada orang Taiwan. Orang Taiwan. Nah, juga. untuk komunikasi Saman sendiri untuk tahu ini barang ini mau dikirim ke sana, ini mau dikirim ke sana. Itu bagaimana caranya sampean, Mas? Jadi ceritanya gini Pak, saya itu sehari kerja itu langsung dibimbing orang Indo, namanya Mas Hendy. Jadi ini diajarin ini itu. Terus jadi ya udah dalam waktu sehari itu kalau nggak bisa kita tanya. Cuma 1 hari Pak itu. Cuma 1 hari tok. Kedua itu enggak. Udah dilepas sendiri udah berarti. Berarti memang kalau untuk bahasa Saman memang bener-bener kerasa banget ya Mas ya. Pentingnya perlu ditekankan. Sedikit berbagi Mas, mungkin bagi teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang pengen berangkat ke Taiwan, setidaknya Saman kan udah ngerasa sendiri jadi pemain seperti ini. Ternyata bahasa itu juga sangat penting. Iya. Bagian buat sharing buat teman-teman kita Mas. Monggo Mas. Untuk teman-teman yang mau ke sini, belajarlah bahasa dulu, karena kalau sudah bisa baru berpikiran untuk ke sini. Karena apa? Di sini itu kalau udah datang ke sini, dilalah atau kebetulan sampean itu di sini pabrik itu nggak mesti, tergantung nasib orang-orang yang mau ke sini juga. Kebetulan di sini syukur-syukur kalau ke sini banyak orang Indonya, banyak yang sudah bisa bahasa, belajar sama orang Indonya, sama temennya, yang sama-sama mencari rezeki di sini. Kalau tidak ada sama sekali, saya punya teman juga yang bareng sama saya berangkat. Di pabrik cuma ada orang Taiwan semua, orang Indonya cuma itu. Kebetulan dia juga nggak bisa bahasa sama sekali Pak. Kita kan nasib orang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, betul. Sampai sini nggak bisa bahasa, disuruh gini cuma plongo gini, ya nggak akan bisa jalan. Nanti lopan atau majikan itu taunya kamu salah terus, padahal masalahnya hanya cuma di bahasa dulu sebenarnya. Jadi teman-teman yang mau proses ke Taiwan harus belajar bahasa sedikit-sedikit lah, memahami. Kalau yang mau kerja di bagian pabrik ya bahasa-bahasa yang penting di pabrik itu apa, seperti apa, disuruh ini, apa, nama-nama apa, misalkan kunci atau apa pun itu. Setidaknya tahu lah ya Mas ya, meskipun sedikit lah Mas ya. Daripada sampai sini suruh ngambil tang, nanti ngambilnya kunci, seperti itu Mas cerita sampean. Terus misalkan ini tang kunci, yang penting tahu arti bendanya dulu ya Pak. Karena kalau disuruh atau enggaknya itu kan belum tahu kita. Yang penting bendanya dulu lah atau apanya dulu lah, yang inti dari kalimat tersebut misalkan diucapkan oleh orang Taiwan atau mandor kita yang suruh. Yang penting cuma kata itunya aja Pak, kata bendanya harus memang betul-betul tahu lah ya. Terus untuk gini Mas, sejauh ini mungkin dikatakan kan Saman kan ibaratnya di bagian itu kan Saman sendiri. Nah untuk lemburnya Saman sendiri bagaimana Mas? Ada dikasih lembur ataupun mungkin karena masih tahap belajar atau bagaimana? Dikasih Pak, cuman gini, saya itu awal-awal itu nggak dikasih Pak, karena mungkin mikirnya mandor atau teman saya yang orang Taiwan juga itu mikirnya saya belum bisa apa-apa. Jadi nggak mungkin langsung dilepas begitu aja. Jadi orang Taiwan sendiri itu susah disuruh lembur Pak. Mungkin karena Saman belum tahu bahasa tersebut, mungkin Mas, jadi takutnya nanti salah mungkin laporan ataupun mungkin salah menentukan ini mau dikirim kemana. Nah mungkin seperti itu Pak. Tapi semenjak saat ini di akhir-akhir ini bisa dikatakan kan banyak Mas, ini banyak sahabat kita, banyak teman kita yang tidak ada lemburnya nih. Bisa dikatakan kalau Saman sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri alhamdulillah ya Pak, karena ada lemburan, apalagi pas barangnya banyak, itu lemburannya jangankan mau pulang jam berapa, boleh los berarti. Los Pak. Nah ini lur, salah satu mungkin tahan dulu Mas, salah satu buat sahabat kita, teman-teman kita mungkin yang sekarang lagi nunggu job ataupun mungkin yang proses ke Taiwan, betul enggak Mas Anggit? Salah satunya karena memang tadi yang membuat semua itu adalah
dari bahasa. Tapi kalau untuk lemburan, betul enggak? Salah satunya pabriknya Mas Anggit ini pabrik Sultan ini kayaknya nih. Betul enggak, Mas? Kalau lemburan agak jas juga lah, Mas ya. Terus lagi kalau bisa dikatakan, Mas, karena lembur semakin oke nih, bagi sampean tidak ada masalah untuk lembur. Betul enggak? Dalam 1 bulan kemarin sampean ini, Mas. Total yang sampean dapatkan piro, Mas? Gaji sampean itu kemarin sampean masih bisa cuma berapa? Kalau untuk ini buat motivasi teman kita, Mas, karena banyaknya mungkin wah ini banyak lemburan pasti banyak gaji nih. Ketemu berapa sampean, Mas? Saya itu kan masih masa-masa potongannya, Pak. Jadi masih potongan itu 6 bulan, saya berarti baru 3 bulan itu baru dipotong 3 kali. Masih potongan itu alhamdulillah masih dapat 15.000 lah. Itu udah lepas potongan semua tuh, Mas. Udah terima bersih 15.000. Wah, luar biasa. 15.000 kalau kali sekarang cross 500 sudah ketemu 7,5 juta loh, Mas itu. Betul. Wow, luar biasa. Ini termasuknya juga oke sampean, Mas. Bisa dikatakan lagi, nek mungkin saran dari sampean lagi ataupun mungkin keluh kesahnya sampean ataupun mungkin yang teman-teman karena sekarang banyaknya pabrik yang tidak ada lembur. Mas, aku pengen berangkat ke Taiwan, sama yang sudah ada di Taiwan tolong berikan informasi buat saya. Waktu dan tempatnya untuk Mas Anggitnya, monggo. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau berangkat ke sini, itu kan mikirnya pengen cepet-cepet ke Taiwan, Betul. Yang penting bisa buat balik modal. Nah, dilalah nek jenengan, apa teman-teman semua yang mau proses ke sini, dapat job, dapat pabrik yang sampai di sini nggak ada lembur sama sekali. Betul sekali. Itu malah masakin jenengan, teman-teman sing ajeng. Napa? Yang mau berangkat ke sini. Yang mau berangkat ke sini malah. Yang pokoknya yang mau berangkat ke sini itu jangkanya enggak sebentar. Jadi di sini itu 3 tahun, satu kontraknya 3 tahun. Betul. Itu bukan waktu yang sangat sedikit. Harus dipikirkan dengan matang-matang, dipikir 2 kali. Ini misalkan teman-teman yang mau berangkat ke sini dapat job di pabrik besi atau aluminium misalkan. Nah, itu harusnya mikir dulu, oh di sana kerjanya apa ya, kerjanya gimana ya, terus pabriknya gimana. Harusnya cari info dulu baru setuju dengan job itu diterima. Jadi kan kita mau proses ke sini itu kita harus memilih, boleh memilih, Pak. Boleh. Jadi dapat job ini mau ditolak atau diterima. Kalau ditolak itu resiko cuma nunggu lagi kita. Betul. Sambil nunggu kita belajar bahasa. Betul. Karena di sini bahasa sangat penting dan sangat penting sekali. Terus cuma bahasa itu pokoknya, Pak. Jadi harus dipikir 2 kali, harus mikir di sini itu kita niatnya juga kerja, jadi harus hati-hati juga untuk memilih job atau cari informasi ini pabriknya bagus apa enggaknya. Betul sekali. Cukup atau Pak, mungkin ada lagi? Cukup. Oke, Lor. Ini salah satunya mungkin keluh kesah yang diceritakan oleh Mas Anggit Permana. Mungkin salah satu temanku, salah satu sahabatku kemarin juga banyak yang menanyakan untuk pabrik yang bagus bagaimana, untuk mungkin lemburannya sendiri bagaimana. Kami di sini yang sudah menjadi pemain juga merasakan seperti ini. Betul enggak, Mas? Setidaknya kita berbagi informasi, berbagi sharing seperti ini karena apa? Jangan tergesa-gesa untuk berangkat karena kita berangkat ke Taiwan itu juga memakai biaya yang sangat besar sekali. Jangan sampai nanti datang sampai sini akhirnya tidak punya lemburan, akhirnya malah ngeluh lagi, bingung lagi, banyak kecewanya seperti itu. Betul enggak, Mas Anggit? Karena apa itu, Pak, namanya? Nek senengane mikir niku lho, Pak. Mikir mesti apike terus. Engko nek mbasan kecewa kuwi getun ki dibemburi. Tidak pernah berpikir jeleknya nanti di sini, tapi yang dipikirkan yang manisnya saja. Tapi kenyataannya sampai sini kan belum tentu dapat manisnya, kan seperti itu. Mas Anggit, cukup nomor dereng buat teman-temannya, cukup. Oke, Lur, mungkin cukup aja dulu obrolannya. Kalau mungkin ada kurang lebihnya, tetap semangat yang mau berangkat ke sini. Pokoknya tetap semangat, jangan putus asa. Tetap ciayu, betul enggak, Betul. Terima kasih Mas Anggit informasi yang kita dapatkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.